dan bunga akan menjadi layu. Yang kekal itulah yang sedang kami renungkan bersama-sama. Karena ini dituliskan oleh Roh Kudus. Kami mohon Roh Kuduslah menjadi guru kami. Terpujilah namamu, masih ada kemampuan kami bersama-sama untuk mendengarkan yang kekal sampai selama-lamanya. Itulah Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kita baca pembacaan Alkitab kita yang kita pelajari bersama 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 25 ya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 kita baca dulu. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tak ngerti aku kubaca, tapi yang bisa ku mengerti pasti ayat 18 bisa ku ngerti. Ayat 18 pasti kita bisa ngerti. Sebab kamu tahu. Jadi ku garis bawahilah, sebab kamu tahu. Berarti orang yang menerima surat ini tahu. Tentang apa dia tahu? Bahwa kamu telah ditebus
Ini mereka tahu. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Jadi dia tahu bahwa dia telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang dia warisi dari nenek moyangnya. Jadi kalau kita tidak ditebus, berarti kita hidup di dalam kesia-siaan yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu yang dijelaskannya. Bukan pula sebab kamu tahu. Jadi ini kata yang sangat penting di situ. Petrus mengingatkan kembali bahwa mereka itu tahu. Jadi orang yang menerima surat ini sungguh mereka sudah tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Atau di sini bukan dosa dipakai, hidup yang sia-sia. Dari hidup yang sia-sia ini dia ditebus oleh diuraikannya. Oleh apa dikatakan di sini? Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Kalau mau lebih dalam, Petrus melihat Kristus disalibkan tidak bercacat dan tak bernoda. Kenapa? Karena Pilatus sendiri mengatakan, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun di dalam dia, dan Petrus ada di situ. Makanya dikatakannya di sini tidak bernoda dan tak bercacat. Aku tahu. Sebab kamu tahu, kata itu. Kedua, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Itu juga bisa ku ngerti. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi ku garis bawahi, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi penebusan oleh darah Kristus itu sudah disiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, hanya sekarang baru nyata kepada orang ini. Jadi Allah sudah merencanakannya, ya. Itu kita baca. Baru ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi kalau tidak ada Yesus, nggak mungkin kita percaya kepada Allah. Itu artinya. Waktu ku baca ini ada sedikit sulit. Tapi sebagai membaca kita nggak cari yang sulit, cari saja yang sederhana. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya. Kepada siapa mereka ini percaya? Pasti jawab kita apa? Kepada Allah. Jadi Allah itu bisa kita percaya karena dia membangkitkan Yesus. Itu yang kita tahu dari bacaan ini. Kalau enggak, dari mana kita tahu ada Allah? Dari dia menciptakan, membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi selama ini kita kan nggak terlalu tahu bagaimana aku bisa percaya kepada Allah. Kalau ayat 21, ya oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi kalau Yesus nggak datang, bagaimana bisa kita percaya kepada Allah itu ada? Tapi di sini itu yang mau diungkapkannya. Karena dialah, maka kamu boleh percaya kepada Allah. Jadi waktu aku percaya kepada Yesus, tidak bisa tidak, aku akan percaya kepada Allah. Itu urutannya. Jangan dibalik. Kalau biasanya kita balik, ya, ada Allah dan ada Yesus, ya. Jadi melalui Yesus aku datang kepada Allah. Tapi di sini ditukar. Oleh dia, kan makamnya. Oleh dia kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Allah yang membangkitkan Yesus, dan yang telah memuliakannya. Bukan dibiarkannya mati di kayu salib saja,
tetapi juga dibangkitkannya. Maka Yesus dibangkitkan oleh Allah, itu artinya itu Allah memuliakan Yesus. Baru disambungnya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ini dibalik ya. Oh, ini jelas bagi aku, kan begitu ya. Jadi yang bisa jelas sama aku dalam pembacaan ini, yang pertama, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Orang ini tahu dia sudah ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Ada perbandingannya antara emas dan perak. Baru dikatakannya oleh darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Aku ditebus ya. Tahu ya. Jadi kalau aku belum tahu aku sudah ditebus, ya buatlah menjadi tahu. Karena di situ ini yang dikatakannya. Itu gampang ya. Ia telah, ini Kristus ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus yang lebih berharga dari emas dan perak ya. Yesus yang tidak bercacat dan bercela itu menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia itu, yang kuwaris dari nenek moyangku. Rupanya telah dipilih Allah Yesus ini sebelum dunia dijadikan. Itu yang kubaca ya. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh, sudah ada jalan penebusan. Baru berikutnya baru disambungnya ke sini. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, maka si penulis sudah mulai memikirkan ini sudah zaman akhir, karena pada waktu itulah dia menyatakan diri kepada mereka. Walaupun sebelum dunia dijadikan sudah disiapkan jalan penebus dosa tadi, tapi sekarang baru diungkapkan. Makanya dibuat perjanjian baru ya. Nah, baru ayat 2 ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi kalau aku singkatkan yang kubaca itu 18, tahu aku dosaku sudah diampuni. Kedua, Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ketiga ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi kalau tidak datang Yesus, mereka tidak akan percaya kepada Allah. Ya, begitulah dia. Baru kubaca lagi terus ke belakang kan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat 25 ini apa yang kugaris bawahi di sini? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan. Jadi ketaatan itu menyucikan diri ya. Jadi kalau orang tidak taat, nggak jadi kudus dia gitu. Jadi ketaatan kita itu menyucikan kita. Tapi tadi sudah ditebus. Kan begitu ya? Iya, sudah ditebus tapi belum menjadi iya. Oh, jadi kalau aku tidak taat, sebenarnya sudah ditebus aku. Tetapi aku tidak taat, ya maka tidak terjadi pengudusan di dalam diriku. Ya. Aku yang belum suci, ya di hadapan Allah sudah ditebus aku, tapi terhadap diriku aku nggak suci. Bisa ya? Itu gampang kita mengerti. Ya, saya baca 21, 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu, bukan oleh darah Kristus, oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Tujuannya ini semua supaya aku menjadi suci. Baik ketaatan, mengasihi, itu tujuannya supaya aku suci. Bukan supaya ditebus, karena kita sudah ditebus. Iya, supaya kesucian terjadi dalam diri kita. Itu yang mau diceritakan di sini. Nah, baru ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali.
Ini kembali lagi kelahiran kembali. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Jadi bagi Petrus firman Allah itu membuat apa? Dilahirkan kembali. Jadi orang yang membaca firman Tuhan itu ya dilahirkan kembali dia. Hah? Benih ya, benih ya, ya. Ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi firman Allah itu tidak fana, firman Allah itu hidup dan yang kekal. Itu bisa membuat kita dilahirkan kembali. Makanya kalau tidak ada firman Tuhan, ya nggak adalah kelahiran kembali. Nah, baru ayat 24 ini kontrasnya. Ayat 24 apa? Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ini kontrasnya. Makanya firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya yang hidup dia, gitu ya. Tetapi yang lain bagaimana katanya? Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itu dia. Jadi tadi emas dan perak dibandingkannya dengan darah Kristus yang mahal. Sekarang firman Tuhan dibandingkannya dengan apa? Rumput. Dibandingkannya dengan kemuliaan dunia. Baru disambungkannya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang sudah kamu dengar, gitu. Itu yang bisa kita lihat. Jadi kita dibawa bahwa firman Tuhan ini hidup dan yang kekal. Dengan inilah kita dilahirkan kembali. Bagaimana dengan yang lain? Oh, kalau rumput menjadi kering, kalau bunga pun menjadi layu. Tetapi firman Tuhan tidaklah demikian, gitu. Nah, inilah yang bisa kita garis bawahi. Jadi kita bisa mengerti firman Allah itu kekal dan hidup. Bunga akan menjadi layu. Kalau tadi emas dan perak, lawannya Kristus itu darah yang mahal. Ya, jadi kalau kita ungkapkan balik mengenai pengampunan ayat 18 gitu ya. Ya, mengenai Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Mengenai Kristus lagi apa? Melalui dia kita bisa mengenal Allah. Jadi bagaimana tentang penyucian? Ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kalau kita taat itu, kalau dalam bacaan ini, itu menyucikan diri kita. Bukan supaya dosa kita diampuni. Menyucikan diri kita sendiri dari hidup yang kita warisi dari nenek moyang. Tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Jadi orang yang di sini kalau kita taat di sini apa? Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, itu taat. Dengan tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini kebenaran. Dan waktu kita melakukan itu, sebenarnya kita menyucikan diri kita sendiri. Ya. Bagaimana menyucikan itu? Ya, dulu nggak punya kasih, dulu nggak sungguh-sungguh, nggak ikhlas, dengan tidak tulus ikhlas. Sekarang dengan tulus ikhlas, itulah menyucikan diri kita, berubah tabiat kita. Tapi tidak ada sanggup pautnya dengan keselamatannya. Karena tadi kamu telah ditebus. Jadi orang yang ditebus itulah yang bisa menyucikan dirinya dari tabiat yang lama. Oke, sekarang sudah kudapat beberapa. Kuulangi lagi kubaca gitu. Ya, sekarang lagi kita ulangi lagi baca. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Oh, ayat 13 ini berbicara soal Yesus akan datang.
Jadi kita harus meletakkan pengharapan kita dalam kasih karunia-Nya waktu Dia datang kedua kali gitu. Ya. Baru ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini bisa kita lihat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di sini waktu kebodohan waktu kapan? Waktu dia belum ditebus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi hawa nafsu sebelum kita ditebus itu bisa mengikuti kita terus. Ya, itu yang dimasukkan di sini. Alasannya apa? Ya, alasannya 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Apa? Sama seperti Dia yang kudus. Ini alasannya. Karena Dia kudus, jadi aku pun maunya menjadi kudus gitu. Sama dengan waktu kita ke pesta, pakaian orang semuanya cantik-cantik, kita pun bagaimana? Terimbas pula kita, pakaian kita menjadi cantik. Kita nggak pakai sandal jepit karena teman-teman semua pakai sepatu gitu ya. Ini juga demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kalau dipanggil kita kepada orang yang kudus, ya baiklah kita juga hidup kita kudus. Bukan sangkut pautnya dengan keselamatan. Kalau tadi kita menyucikan diri, kan itu tadi ya. Ya, ini hendaklah kita kudus karena sahabat kita ini kudus, gitu ya. Ya, makanya sering kalau kita belum mandi, maaf ya aku belum mandi, kan gitu ya. Karena teman-teman semua sudah mandi, gitu. Supaya kita bisa menjadi sama dengan Dia, gitu. Itu alasannya. Baru disambungnya 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Bukan untuk ke surga. Karena Dia kudus, maka aku pun mau seperti Dia, karena itu kawanku, gitu ya. Ya, ini yang masukannya sini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi yang memanggil kita itu kudus, makanya kita juga maunya kudus seperti Dia. Maka kawan sekolahnya seragam bajunya, karena kawannya yang memanggil dia itu seragam, maka keluar dia dari rumah sudah seragam orang itu. Ini maksudnya sini. Berikutnya ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kita meniru Dia gitu. Bukan supaya kita ditebus. Ya, bukan supaya kita ditebus. Karena Dia kudus yang memanggil ini, aku pun maunya hidup juga kudus. Sebab ada tertulis, kan dikutip ya. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukan supaya ke surga kita, tetapi karena Dia kudus, aku pun menjadi kudus. Kalau tadi seragamnya, ya samalah pula kita menjadi seragam. Kudus kita bersama-sama dengan Dia. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa. Jadi orang ini memanggil Allah itu Bapa. Ini di sini. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Tahu mereka ya? Ya. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi ayat 17 ini, bagaimana sifat Allah di sini?
tidak memandang muka. Kalau tadi karena Allah kudus, hendaklah kamu kudus. Ini karena Allah tidak memandang muka, siapapun dia. Iya, dihakimi semua. Karena itu dikatakannya di sini dalam bahasa kita, selama kamu menumpang di dunia ini, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Karena dihakiminya nggak pandang bulu. Itu dalam terjemahan kita. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Aku mau coret yang mana? Yang mana kita mau coret di sini yang kita garis bawahi? Kalau dari segi Allah, Bapa kita itu tidak pandang bulu. Tapi kalau dari dunia, apa yang kita garis bawahi? Karena Petrus itu dibayangkannya di dunia ini ngapain? Menompang. Ya, jadi kalau di situ kita harus garis bawahi menompang. Selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi konsep Alkitab hidup di dunia ini numpang. Makanya apapun ada nggak apa-apa, cuma numpang kita di sini. Nanti jumpa lagi kita, tubuh ini kemah. Sebentar dibangun, sebentar dibongkar. Tapi yang kekal sudah kita tadi baca, itulah firman Tuhan. Nah, jadi kalau sudah selesai kita baca seperti ini, bisa kita baca dari atas kembali, sehingga bisa kita garisi, bisa kita lihat apa yang kita sudah dapat. Ya, ya. Makanya sering saya buat seperti kita mengambil mangga kita di luar. Kan mangga itu kan ini ya, dapat satu gitu, kumpul gitu ya. Satu, kumpul gitu. Sesudah mau berhenti kita joloknya, kita lihat dulu kan begitu. Sudah cukup atau belum? Kalau sudah cukup ya sudahlah. Jangan usah lagi diambil. Jadi sudah kita baca, sudah cukuplah sejauh ini ku dapat gitu ya. Selesai gitu. Supaya jangan nanti terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, nggak puas jiwa kita gitu. Jadi apa yang kita dapat? Kita ulangi sekali lagi, kita baca. Kekudusan dan kasih persaudaraan, itu judulnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Inilah yang aku nggak tahu. Bagaimana meletakkan pengharapan di dalam kasih, itu nggak tahu aku. Bisa? Ya, ini renunganku waktu aku di China. Seluruhnya atas kasih karunia, nggak tahu aku. Biarlah yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Waktu penyataan Yesus Kristus tahu aku. Tapi kasih karunia sepenuhnya nggak tahu aku. Simpan dalam hati apa arti ini gitu. Ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini tahu aku. Dan jangan turuti hawa nafsu, tahu aku. Apakah masih ada hawa nafsuku yang lama yang masih menguasai aku? Kan itu di sini ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di sini waktu kita berdosa disebut waktu bodoh. Makanya anak yang bungsu itu sebenarnya bodoh ya. Ditinggalkannya bapaknya, pergi dia merantau, bodoh itu katanya ya. Ayat 16. Ya, ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi aku tahu yang memanggil aku itu kudus. Karena itu hendaklah aku kudus. Baru apa lagi? Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini melakukan firman Tuhan. Nggak ada sangkut pautnya dengan keselamatan ya. Jangan nanti kita keselamatan terus ya. Ini nggak keselamatan yang dimasukkannya. Ya. Ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, jadi orang ini memanggil Allah itu Bapa. Kemungkinan dia apakah orang Yahudi atau bukan Yahudi.
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi dalam hatiku, siapapun aku, Allahku itu tidak memandang muka, siapapun dia. Karena itu maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ya, jadi ini ketakutan dia karena Allah itu nanti akan menghakimi, tidak pandang bulu siapapun dia. Ayat 18, sebab kamu tahu. Jadi sekarang masuk kita, oh sudah tahu orang ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Jadi orang yang menerima surat ini tahu mereka bahwa mereka telah ditebus. Aku tahukah aku telah ditebus? Itu renungan kita waktu kita baca. Orang yang membaca ini kok dibilang Petrus, kamu telah ditebus. Dari mana mereka ditebus? Dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dari cara hidup orang tua mereka. Karena inilah pertama mereka menjadi orang percaya, ditebus dari dosa-dosa keturunannya. Ya kita kan baca, jadi kita bukan khotbah. Iya, jadi dosa keturunan mereka telah ditebus. Baru berikutnya lagi apa? Bukan pula dengan perak atau emas. Petrus mengungkapkan berapa banyak nilai penebusan itu, yaitu melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oh, Kristus tidak bernoda dan tak bercacat. Oh, inilah yang dimaksudkan oleh Petrus inilah dimaksudkan oleh Pilatus pada waktu itu di depan mereka. Aku tidak menemukan kesalahannya. Jadi Petrus dengar, karena dia kan ada di situ pada waktu disalibkannya. Ya, selesai. Baru 20, ia telah dipilih. Ini mengenai Kristus yang telah menebus mereka dari hidup yang sia-sia tadi. Kristus itu, ia di sini Kristus Yesus ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi penebusanku itu begitu mahalnya, dan penebusanku itu begitu lamanya sudah direncanakan. Begitu kah? Ya, sebelum dunia dijadikan. Nah, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini. Tapi sekarang baru sampai kepada orang ini tentang berita penebusan yang sudah direncanakan Allah ini. Ya, baru ayat 21, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Jadi kalau tidak datang Yesus, mereka tidak bisa mengenal Allah. Mereka tidak bisa percaya. Jadi apa yang dibuat Allah kepada Yesus, terutama dalam membangkitkan Dia dari antara orang mati, itu membuat mereka bisa percaya kepada Allah itu berkuasa. Bisa bayangkan dengan orang Mesir, dengan orang Israel di Mesir, dengan apa orang Israel itu bisa percaya kepada Allah waktu mereka di Mesir? Pasti kita tahu apa? Allah mereka memberikan 10 tulah kepada orang Mesir. Baru dari mana mereka bisa percaya kepada Allah sesudah mereka keluar dari tanah Mesir? Laut Merah, manna. Jadi itu semua perbuatan Allah. Jadi apa yang dibuat Allah dalam zaman Yesus ini supaya kita bisa percaya kepada Dia? Yang dibuat Allah pada zaman Yesus ini kita bisa percaya kepada Allah. Dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan apalagi? Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Itulah Dia. Jadi Yesus naik ke surga dipermuliakan ya. Dari antara orang mati dihidupkan oleh Allah. Makanya mereka percaya kepada Allah karena kebangkitan Yesus ini. Kalau di sini Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan Allah yang memuliakan Yesus sehingga iman mereka percaya kepada Allah. Tadi imannya kepada siapa? Penebusan. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia oleh darah Kristus yang mahal. Jadi penebusan iman mereka kepada Yesus. Tetapi sekarang iman mereka pindah kepada Allah
Bapa. Karena dia juga sudah bisa melihat kuasa Allah Bapa dalam membangkitkan Yesus dan dalam memuliakan Yesus yang telah naik ke surga. Itu pembacaan ini. Ada yang mau ditanyakan karena datang sebelum saya tutup. Ini sudah jelaskah? Jadi bagaimana kita bisa percaya kepada Allah? Yang bisa, bagaimana kita percaya kepada Yesus? Kan sama kan? Kalau aku percaya kepada Yesus karena dialah kebangkitan dan jalan, karena kulihat dia membangkitkan Lazarus, kan gitu ya? Dari perbuatannya itu aku mengenal dia. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Sekarang bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ini belum pernah saya khotbahkan. Jadi bagaimana kita bisa percaya kepada Allah? Itulah ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, oleh Yesus. Dalam hal apa? Yang telah membangkitkan dia. Jadi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Ya, ini kalau membacakan lebih dalam ya. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau orang perjanjian lama mengenal Allah, Allah menciptakan langit dan bumi. Dia mengenal Allah itu ada gitu. Tapi kita bukan. Kita bisa mengenal Allah waktu Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bagaimana aku bisa percaya kepada Yesus? Karena dia yang mengampuni dosaku. Karena oleh percikan darahnya yang mahal, lebih mahal dari emas dan perak, aku telah dosaku ditebus yang kuwarisi dari nenek moyangku. Dan Yesus ini telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Maka penebusan itu kekal, tetapi sekarang baru dinyatakan. Bagaimana orang yang bisa percaya kepada Allah? Ada kemungkinannya orang ini penyembah berhala. Jadi bagaimana dia bisa percaya kepada Allah waktu mereka ini melihat Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mengangkat dia supaya Yesus dipermuliakan. Akhirnya pengharapan dan iman mereka juga kepada Allah. Jadi di sini ada dua pengharapan. Kamu tahu bahwa dosamu telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Tetapi sekarang iman mereka kembali lagi kepada Allah, bahwa Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Maka pengharapan dan iman mereka akan Allah itu. Karena Allah membangkitkan Yesus dan memuliakan Yesus. Itu dalam bagian ini. Baru 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh karena ketaatan. Jadi ketaatan itu menyucikan diri. Bukan ditebus. Jangan pula nanti ketaatan, penebusan sudah selesai. Ayat 18 dan 19. Sekarang ketaatan kita membuat kita suci. Tingkah laku kita membuat kita kudus, supaya kita menjadi sama dengan Dia yang kudus. Dengan demikian kita menjadi suci, tidak tercemar lagi. Karena kita itu, marilah kita mengasihi satu dengan yang lain. Baru sambungnya, karena kamu telah dilahirkan kembali, naik lagi status. Tadi kamu telah ditebus, sekarang kamu telah dilahirkan kembali. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup dan kekal. Baru dibandingkannya dengan rumput. Rumput akan layu dan bunga pun menjadi layu, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Baru disambungnya penutup, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang telah disampaikan Injil kepada kamu. Kalau kita tutup saat teduh kita seperti ini lamanya, apa yang belum aku tahu selama ini? Pasti Anda belum tahu ayat 21. Bagaimana caranya bisa percaya kepada Allah. Tapi bagaimana caranya percaya kepada Yesus? Sudah sering kita lihat perbuatan Yesus, akhirnya kita bisa percaya. Apalagi di sini mereka ini sudah tahu bahwa dia telah ditebus dari cara hidupnya yang sia-sia oleh darah Kristus Yesus yang mahal. Oleh karena Kristus telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Tapi mengenai Allah Bapa maksudnya sini ya. Ya, Allah Bapa mereka kenal dua. Tidak memandang bulu. Allah Bapa di sini mereka lihat bahwa Dia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Allah di sini mereka kenal
telah memuliakan Yesus yang disalibkan tadi. Dan iman mereka karena Yesus, karena perbuatan Allah kepada Yesus, mereka sekarang beriman kepada Allah. Itulah ayat 21. Ini belum pernah aku tahu. Begitu cara bacanya. Ada yang kita mau tanyakan? Sudah itu kita tutuplah. Tuhan, bagaimana caranya aku bisa beriman kepada Allah? Biasanya aku beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena banyak perbuatannya. Sekarang bagaimana aku percaya kepada Allah? Karena ada perbuatannya, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan telah mendudukkan Yesus di dalam kemuliaannya di sorga. Akhirnya itulah 21. Kan itu 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada siapa? Kepada Allah, bukan saja lagi kepada Yesus. Pengampunan dosa mata mereka tertuju kepada Yesus, tapi iman pengharapan mereka dalam Allah membangkitkan Yesus sekarang tertuju kepada Allah. Jadi dua di sini. Mereka ini tahu dosanya telah ditebus. Sekarang karena dosanya telah ditebus, mereka melihat Yesus yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, dan mereka tahu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Iman mereka sekarang tertuju kepada Allah. Bagaimana ini? Cukupkah? Nah, barulah kita tutup. Tuhan, aku selama ini belum tahu bagaimana aku beriman kepada Allah. Tapi waktu ini aku baca, imanmu, kan begitu tadi, tertuju kepada Allah dan pengharapanmu, karena dia telah membangkitkan Yesus dan telah memuliakan dia. Ya. Kalau tadi mengenai Yesus, sudah tahu aku, kamu tahu bahwa dosamu telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal dari cara hidupmu yang sia-sia. Karena aku kudus, hendaklah kamu menjadi kudus, supaya sifatku sama dengan dia. Abaikanlah, baru lakukanlah ketaatan supaya kamu hidup suci antara satu dengan yang lain. Ya, ya, mengasihi saudara itulah hidup menjadi suci. Kekudusan sangkut pautnya dengan Allah, karena Allah itu kudus. Tapi kalau suci sangkut pautnya dengan persaudaraan. Dengan demikian kita memiliki sifat yang Allah punya, satu suci, satu kita memiliki sifat yang kudus. Telah dosa kita diampuni, telah kita ditebus. Oh, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, di mana dia lebih mahal dari emas dan perak. Dan rupanya orang ini tahu dosanya telah diampuni. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kalau seandainya aku belum tahu dosa aku telah ditebus, maka doaku lain, kan begitu ya. Tuhan, aku belum tahu aku dosa aku sudah diampuni. Orang ini kok sudah tahu. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau kudus, tapi hidupku kok belum kudus. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau suci dalam kebenaran, tapi aku belum pernah mengasihi saudaraku dalam kekudusan itu. Tuhan, aku tahu bahwa Engkau mati untuk dosaku, tapi aku belum beriman bahwa Allah membangkitkan Yesus. Maka pengharapanku belum ada kepada Allah. Bisakah? Atau terlalu kacau? Kalau terlalu kacau, jangan banyak ambil. Ambil saja satu mangganya, jangan banyak. Yang mana yang ku ambil? Oh, dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Satu itu aja. Berarti pengampunan dosa yang Tuhan siapkan ini sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau aku diselamatkan, ya sudahlah, dari dulu direncanakan Allah. Tetapi sekarang baru aku percaya. Oh, kalau aku belum kudus juga bisa. Allahku itu kudus, tapi aku belum kudus. Tapi itu nggak ada sangkut pautnya dengan keselamatanku. Suci juga sama. Dengan ketaatanlah kamu menyucikan dirimu supaya kamu bisa mengasihi satu dengan yang lain. Ini juga nggak ada aku. Itulah kalau membaca.
Beda dengan khotbah. Jadi bisa yang mana kita mau ambil, itulah kita doakan gitu. Mari kita berdoa. Kami telah membaca firman-Mu yang telah kami tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan emas atau perak, tetapi darah Kristus yang mahal, yang tak bercacat dan tercela. Terpujilah nama-Mu. Keselamatan itu sudah disiapkan Allah sebelumnya bagi kami. Tetapi baru sekarang kami tahu. Kami ucap syukur juga kalau Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan bisa juga kami beriman kepada Allah yang akan membangkitkan kami sebagaimana Kristus telah dibangkitkan. Di dalam kekudusan kami belum mengerti. Tetapi kalau kami berjalan bersama dengan Allah, karena Allah itu kudus, maka kami juga sebaiknya kudus hidup. Terima kasih Tuhan kami Yesus, kami telah mendengar bahwa firman-Mu ini kekal. Rumput dan bunga semuanya akan menjadi layu. Tapi apa yang Kau katakan ini kekal, dan semuanya ini akan jadi. Dan itulah firman yang kami dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, gitulah selesai kita bersaat membaca Alkitab.